Saya melihat ini tandem yang pas, bagus ya. Eee, Bicara background ya Pak Bambang Susantono ini ya bukan hanya, background teknik sipil, tapi beliau ini, master di bidang perencanaan wilayah dan kota, PhD di bidang perencanaan wilayah dan kota dari universitas yang top yaitu UCLA ya. Jadi dari segi kompetensi keilmuan jelas sangat tepat. Yang kedua, perjalanan karir beliau sampai ke Wamen, sebelumnya adalah Deputi Bidang Infrastruktur di Kemenko Perekonomian, itu sangat relevan ya. Kemudian punya visi, wawasan, pengetahuan tentang urusan keuangan selama bertugas di ADB Manila, Filipina ya. Nah, kemudian yang wakil saya tidak terus terang tidak kenal banyak ya. Nama ini juga saya baru tahu ketika banyak ya sejak tahun 2000. Nah, tetapi dari data yang saya baca ini sangat mendukung untuk tandem karena beliau berpengalaman secara teknis operasional ketika membangun salah satu kota satelit di Jabodetabek. Uh, Mhm. Walaupun itu adalah kota satelit, lebih ke kota apa ya, kota mandiri dalam artian kota bisnis properti, mohon maaf saya pakai istilah itu, tetapi saya yakin tidak akan ada benturan kepentingan karena posisi pengalaman yang akan diambil dari uh, wakil ini adalah pengalaman lapangannya itu ya secara teknis operasional. Saya rasa Mhm. maksud Pak Presiden mengambil beliau ini sebagai wakil tandem dengan Pak Bambang Susantono adalah itu. Jadi Mhm. hubungannya saya lihat ini komplementer ya. Mhm. Oke, sangat bisa bersinergi antara, kepala dan juga wakil kepalanya karena memiliki background yang bisa dikatakan saling mengisi, apalagi kalau kita lihat background dari kepala otorita yang sangat berpengalaman, utamanya mungkin ketika melihat juga beberapa untuk latar belakang pendidikan dan juga pengalamannya. Nah, berbicara soal tantangan, Pak, tadi Pak Andrinov mengatakan bahwa bukan lagi soal membangun visi dari awal, tapi lebih kepada teknis atau mungkin realisasi bagaimana pembangunan ibu kota Nusantara yang akan dilakukan. Anda melihat hal apa sih yang mungkin menjadi tantangan besar ketika memulai tugasnya sebagai kepala dan wakil kepala otorita? Iya. Namanya membangun itu pergerakannya dinamis ya Mhm. dan bersentuhan dengan banyak stakeholder sejak dari awal. Oleh karena itu setiap tahap mulai sejak awal, sejak mulai inisiasi diambil melakukan tindakan-tindakan itu harus peka terhadap gerakan-gerakan atau aspirasi, keinginan dan sumber daya yang ada dari berbagai stakeholders ya. Maka Mhm. perhatian kepada semua stakeholders ya untuk dikoordinasi, untuk direspon, untuk diberikan penjelasan, edukasi itu sangat penting. Karena begitu Mhm. gagal di tahap awal atau di tahap kedua, maka tujuan akhir bisa terganggu, bisa berbelok. Ya, misalnya bagaimana menjaga konsep transportasi supaya jalan. Kalau di Mhm. awal itu tidak dikontrol, ya, misalnya mulai muncul transportasi liar, kecil-kecilan, kalau itu nanti menjadi populasi yang besar, itu akan sulit, itu akan jadi persoalan. Maka persoalan kota lama akan pindah ke situ. Itu Mhm. contoh. Begitu juga mengenai kawasan pemukiman misalnya ya. Nah ini yang penting diperhatikan oleh Pak Bambang Susantono dan Pak Doni ya. Eh, lapangan, lapangan ya, yang sejak awal ini lapangan yang perlu diamati betul. Karena gagasan besarnya sudah jelas, konsepnya sudah jelas, panduan master plan, site plan itu sudah jelas ya, sudah dibuat oleh Bappenas dan Kementerian PUPR ya. Nah, kemudian ya persoalan berikutnya adalah soal bagaimana kerjasama pemanfaatan lahan. Ya, ini masalah yang selalu tidak mudah ya dalam setiap urusan pembangunan. Maka eh, kepala dan wakil ini harus cermat di sini dan hati-hati ya dalam memetakan permasalahan, kemudian membuat simulasi-simulasi solusinya dan juga harus dipikirkan bagaimana efek berantai
efek jangka panjang dari satu tindakan pemanfaatan lahan itu, keputusan pemanfaatan lahan itu. Mhm. Itu beberapa hal yang penting menurut saya.